Ibu, dengarkan aku. Dengarkan aku. Momina. Ibu, aduh, hati-hati. Momina. Apakah saya masih bisa terluka lagi sekarang? Momina, aku sungguh minta maaf. Aku tahu ini semua salahku. Aku seharusnya memberitahu ibu hari itu juga. Sudah kubilang padamu, Bibi itu akan terluka. Ketika harga diri seseorang hancur, maka tidak ada yang berhasil. Aku tahu, kamu bilang dia akan terluka. Apakah saya punya pilihan lain? Kamu tahu segalanya. Aku tidak ingin menghancurkan harga diri ibu. Jika dia meninggalkan sifat keras kepalanya. Ini semua salahku. Saya seharusnya tidak menyetujui pernikahan ini. Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kuhadapi. Oke, ini semua salahku. Aku tidak bisa membuat ibu senang. Tidak juga kamu. Saya percaya bahwa semua ini adalah kesalahan saya. Aku tidak bisa menjadi anak yang patuh pada ibu. Dan aku bahkan tidak bisa bersikap adil padamu. Pergi sekarang. Bayiku, anakku, kamu anak siapa? Adikmu, ya, kamu adalah. Kenapa kamu menangis? Apakah semuanya baik-baik saja? Seperti biasa Bibi Amtul akan memarahi kamu. Kakak, ini bukan hal baru bagi kami. Kamu setuju, Sami? Anda setuju? Sekarang kamu buat dia mengerti, dia tidak akan mendengarkanku. Saudari, bicaralah. Kakak, ceritakan padaku apa yang terjadi. Dia pasti marah. Dia tidak menghinaku dan tidak pula marah. Kemudian, Dia telah meminta cerai dari pamannya. Rumahnya hancur, Abir, gara-gara aku. pasti ini caranya melampiaskan amarahnya. Lalu bagaimana? Ini bukan kemarahan melainkan kebencian. Untuk saya. Kebencian yang kulihat di matanya terhadapku. Jika aku tinggal di rumah ini bahkan untuk 1 menit saja, itu tidak adil bagiku. Anda, Kakak, apa yang kamu katakan? Abi, tahukah kamu dia sangat membenciku? Membenciku tanpa akhir. Aku tidak tahu mengapa dia begitu membenciku. Namun kebencian ini tidak akan pernah berubah menjadi cinta. Dan semua ini karena saudara Arham mencintaimu. Dan dia tidak bisa membagi cinta Arham dengan siapapun. Dengan baik. Ini adalah hal yang baik. Selamat jalan, saudara Afan. Jika tidak, sepanjang hidupnya di depan wanita ini, dia telah menghabiskannya dengan bersikap rendah hati dan tunduk padanya. Apakah ini benar-benar kehidupan? Dia bukan seorang istri, tapi sipir penjara. Aneh sekali, Bu. Begitu banyak kebencian terhadap Bibi Amtul, dan simpati untuk Paman Afan. Itu harus turut berduka cita untuk saudara Afan, dan persaingan dengan Amtul seumur hidup. Baiklah, tinggalkan saja. Tidak ada waktu untuk pembicaraan ini. Menurutku aku harus berbicara dengan saudara Afan tentang hal ini sekarang. Sudah lama sejak terakhir kali aku berbicara dengannya. Oke Ibu. Mau MU. Namun berhati-hatilah agar Abir tidak datang ke pembicaraan ini. Karena aku tahu dia tidak akan menyukainya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Dan jika ada kabar baik, tolong beritahu aku. Tentu. Maafkan aku, Papa. Ibu telah menempatkanmu dalam kesulitan apa? Mengapa dia melakukan semua ini? Jujur saja, aku tidak pernah mengerti ibuku. Di satu sisi, dia bilang dia paling peduli padaku. Dan di sisi lain, dia tidak melihat kesedihanku, kebahagiaanku, dalam kegelisahanku. Mengapa? Dia dipaksa oleh sifatnya.
Mungkin, menurutku, ini adalah cintanya padamu. Hei, hati-hati. Apapun yang telah kau lakukan padaku, Arham, aku tidak akan pernah memaafkanmu karenanya. Terlalu banyak. Kamu juga menyalahkanku atas segalanya. Bagaimanapun, aku tidak peduli jika kamu tidak memaafkanku. Tapi izinkan aku memberitahumu bahwa itu penting bagiku. Itu mempengaruhi saya jika seseorang mengkhianati saya, menipu saya, atau... Aku tidak mengkhianatimu. Fiza, kamu tahu segalanya sebelumnya. Kamu bertunangan denganku. Dan kamu menikah dengan orang lain. Apa yang akan kamu katakan tentang hal itu? Menurutku, ini adalah keputusan yang bijaksana. Seperti ini aku telah menyelamatkan hidupmu dan hidupku dari kehancuran. Fiza, hidup ini terlalu singkat. Seharusnya tidak ada penyesalan dalam hal itu. Bagaimana jika aku menikahimu dan meninggalkanmu setelah itu? Anda akan lebih terluka. Itu akan lebih menyakitkan. Arham, mengapa kamu meninggalkanku setelah menikah? Apakah saya seburuk itu? Tidak, kamu tidak buruk. Anda sangat baik dan pantas mendapatkan pasangan hidup yang sangat baik, yang akan mencintaimu dan peduli padamu. Aku tidak punya perasaan ini padamu. Arham, kamu bisa mengembangkan perasaan itu. Jika aku melakukan hal ini, aku akan menipu diriku sendiri. Aku benar-benar minta maaf. Apa kabarmu sekarang? Bagaimana seharusnya perasaanku, Bibi? Aku tidak pernah merasakan hal seburuk ini. Buruk, ditolak, dan direndahkan. Hidupku, aku belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Banyak. Kau berjanji padaku, benar? Kamu bilang dia mendengarkan apapun yang kamu katakan. Apa yang terjadi? Kemudian, kamu tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padaku. Kamu menipuku. Kamu menipuku. Kau tahu jika ada orang lain yang melakukan ini padaku, jadi aku akan membunuh mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan, sayang? Tidak baik melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Janji yang telah kubuat untukmu, aku pasti akan memenuhinya. Jika kamu percaya padaku, maka hanya mengamati bagaimana hal-hal akan berubah sesuai keinginan Anda. Percayalah padaku, sayang. Silakan pergi. Bibi, silakan pergi. Aku bilang pergi. Fiza, tenanglah, kumohon sayang.
Saya menelepon pengacara hari ini untuk menyerahkan surat-surat perceraian ini. Dia akan segera datang. Saya sudah bilang pada Anda, kalau masalah ini sudah diselesaikan, di rumah akan lebih baik. Namun Anda sedang ingin menceritakannya pada dunia. Satu hal terakhir. Setelah semua ini, kamu harus meninggalkan rumah ini. Karena kamu telah menamakan rumah ini untukku. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya akan memenuhi keinginan Anda sekarang juga. Kalau begitu, hiduplah sendiri dengan kekeraskepalaan dan kesombonganmu saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang terjadi padamu, Ibu? Aku sudah minta maaf padamu. Jadi sekarang katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Katakan padaku suatu saat, apa yang harus aku lakukan? Saya akan melakukannya. Silakan tinggalkan surat-surat perceraian ini. Pertama, pikirkan, maukah kamu melakukan? Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukannya. Maafkan aku dan ayah. Kesalahan kami tidak terlalu besar. Hukuman yang kau berikan pada kami Terlalu banyak. Aku akan memaafkanmu. Dan Avan juga. Tapi kamu harus menceraikan Mimi. Saya akan mengambil kembali surat perceraian saya. Arham, pernikahan yang dilakukan secara rahasia itu tidak memiliki status. Lebih baik kamu selesaikan masalah ini sekarang juga. Apa katamu, Bu, Mama? Bu, bagaimana aku bisa menceraikannya? Bu, dengarkan aku, Ibu. Mama. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ibu, lihat apa yang terjadi pada ayah. Ayah, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Ibu. Ini semua ulahmu. Jika sesuatu terjadi pada ayah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak, sebaiknya kau pergi ke kakak Arham sekarang. Aku akan mengurusnya. Mengerti? Saya tidak bisa pergi ke sana. Bibi Amtul akan ada di sana. Dia bisa menciptakan drama apa saja. Hanya Tuhan yang bisa menaruh belas kasihan di hatinya. Jika Tuhan tidak memberinya petunjuk, maka kalau saudara Arham tersinggung bagaimana? Kamu sebaiknya pergi, kataku. Kenapa kamu ngotot begitu, Abi? Saya tidak memaksakannya. Aku sudah menelepon Faras, dia akan datang. Kau pergi bersamanya. Lihat, Sami. Aku benar, pergilah. Tidak masalah. Apakah kamu bahagia sekarang? Apakah Anda merasa damai sekarang dengan menciptakan drama ini? Jika terjadi masalah antara ibu dan ayah karena kamu, aku tidak hanya akan membawamu keluar dari rumah ini tapi juga dunia ini. Bagaimana menurutmu? Kalau aku diam, bukan berarti bahwa aku telah menerima kamu sebagai istri Arham. Penerimaan Anda tidak memiliki pengaruh apapun. Paman Avanlah yang melakukan pernikahan ini. Sekarang topik ini telah ditutup. Diam. Siapa Anda yang berani menutup topik ini? Saudari. Saya saudara perempuannya. Saya bahkan belum bisa terima kalau ayah saya telah mengatakan sesuatu yang salah. Lalu siapa kamu? Abi, diamlah. Tetaplah bersama kami. Dan tunjukkan kami sikap yang baik. Makanan disediakan oleh Tuhan. Bukan dari kalian, manusia. Abi, tolong diamlah. Kamu gila? Arey, tolong. Atas nama Anda, saya mohon maaf kepada Anda dan tidak ada gunanya argumen ini saat ini. Anda harus bersama Paman. Silakan. Saya minta maaf. Ada apa, Nak? Beritahu aku. Kenapa wajahmu seperti menangis? Tidak terjadi apa-apa padaku. Kenapa tidak terjadi apa-apa?
Sungguh menggangguku melihatmu seperti ini. Aduh Buyung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, nak. Di mana ada hati, pasti ada rasa sakit. Itu adalah rasa sakit yang sederhana. Sekarang sudah baik-baik saja. Tidak ada yang seperti ini. Sekarang, Anda hanya akan beristirahat. Anda tidak akan mengalami ketegangan atau stres. Baiklah, baiklah. Bagus. Apa kabarmu sekarang? Arham. Nak, aku ingin istirahat. Arham, jaga ayahmu. Aku akan pergi menemui dokter. Mintalah pada ibumu agar tidak terlalu bersusah payah demi aku. Saya tahu tanggung jawab saya, Tuan Avan. Kamu istirahat dulu. Kamu tidak perlu terlibat dalam argumen untuk saat ini. Ibu kamu. Silakan pergi dari sini. Biarkan ayah beristirahat. Aku di sini untuk menjaganya. Assalamualaikum Tante. Bagaimana perasaan Paman sekarang? Bahwa Anda benar-benar seorang ratu drama. Dalam 4 hari, kau telah menghancurkan kedamaian rumahku. Siapa yang membuatmu melakukan semua ini? Kau membuatku membenci anakku. Anda memaksa saya menceraikan suami saya. Bagaimana kamu melakukan semua ini dengan wajah polos seperti itu? Bibi, mengapa kamu berbicara seperti itu? Semoga Tuhan tidak pernah menghancurkan kedamaian rumahmu. Dengan tinggal di rumah ini, doa Anda tidak akan terkabul. Karena kamu akan tinggal di rumah ini atau aku, itu saja. Dan saya telah memutuskan ini. Sekarang Anda akan putuskan siapa yang akan pergi lebih dulu. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, bahwa kamu tidak punya tempat di rumahku atau kehidupan anakku. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Kamu bertingkah polos di depan Avan. Itulah sebabnya semua ini terjadi. Wow, seberapa baik orang tuamu mendidikmu. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu dalam hidupku. Tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Bibi, mengapa kamu berbicara seperti itu? Saya hanya bertanya tentang kesehatan Paman. Oke, sekarang kamu akan memberitahuku apa yang harus dibicarakan pada waktu apa dan apa tidak. Apakah saya benar? Bibi, tolong. Tidak bisakah kau memaafkanku? Apakah ada alasan untuk memaafkanmu? Beritahu aku. Kau buat anakku berbalik melawan aku. Haruskah aku memaafkanmu dalam hal ini? Suamiku harus menceraikanku. Haruskah aku memaafkanmu dalam hal ini? Kamu tahu. Anda tahu betul bahwa segala sesuatu terjadi karena dari kamu. Kalau Avan tidak ada di rumah sakit saat ini, jadi saya akan. Aku akan mengusirmu dari rumahku dengan cara apapun. Karena itulah yang pantas kamu dapatkan. Faras, aku akan bicara denganmu sebentar lagi. Kenapa kamu menangis? Apakah ada panggilan dari rumah sakit? Aku baru saja bicara dengan Faras. Bibi ada bersama mereka. Paman baik-baik saja. Apa yang terjadi, suster? Kenapa kamu menangis? Apa yang harus saya katakan? Kamu berkemas. Jemput Sami, kita berangkat. Sami baru saja tidur setelah minum susu. Kenapa kamu berkemas? Kita pergi ke suatu tempat? Ya. Kita seharusnya tidak datang ke sini. Namun Tuhan selalu memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Kemasi barang-barangmu. Oke, aku akan mengemas barang-barangnya tapi milikku. Dan Sami saja. Jika ada yang harus pergi, itu aku dan Sami. Mengapa Anda ingin meninggalkan rumah ini? Ini rumahmu, bahkan jika keadaan menjadi sulit. Saya tidak takut dengan situasi sulit, Abir. Aku takut akan ketidakberdayaanku. Sungguh malang nasibku. Jika ada yang mengungkit pendidikan orang tua kami, saya tidak bisa. Ambillah. Kakak, apa yang terjadi? Sekarang, semuanya baik-baik saja. Ada apa? Tidak ada yang benar. Bibi Amtul telah meminta cerai dan jika dalam kemarahan dia menceraikannya kalau begitu. Jadi, Bibi Amtul membuat drama dalam hidupnya. Kenapa kamu harus untuk meninggalkan rumah Anda? Kapan ini menjadi rumahku?
Tetapi, rumah ini tidak dapat dihancurkan. Hubungan antara paman dan bibi tidak dapat dihancurkan. Orang-orang akan melihat drama rumah ini. Dan Arham akan malu. Tahukah Anda, saudara Arham akan malu akan hal apa? Kapan kamu akan meninggalkan rumah ini? Kamu ingat, kamu berjanji padanya bahwa kamu akan menghadapi semuanya kesulitan dengannya. Anda berjanji kepadanya bahwa Anda akan menghadapi setiap kesulitan bersamanya. Tak apa, jika janjiku diingkari. Namun rumah ini tidak seharusnya membuat Abir hancur. Dan rumahmu, kakak. Itu adalah mimpi. Biarkan saja hancur. Apa bedanya? Kemasi barang-barangnya. Ya, di sini. Ambil kuncinya. Berapa jumlah saudara kandung? Ambillah ini. Saudari, pintu ini terbuka. Apa? Kuncinya ada pada saya. Periksa lagi. Ayo, lihat gerbangnya terbuka. Oke, tunggu sebentar. Baik, saudara. Anda melihatnya dengan benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah yang aku katakan. Bagus sekali, Bibi. Saya sangat menikmatinya. Bagaimana Anda membuat mereka meninggalkan rumah? Aku tidak percaya. Bibi, bagaimana cara melakukannya? Seperti ini, saya benar-benar sangat menikmatinya. Jika ada situasi apapun, sebaiknya berikan saja kepada Anda. Akan menanganinya. Tapi Bibi, apakah kamu sudah merawat Bibi itu? Arham tidak mau meninggalkan rumah sekarang? Omong kosong, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong, Bibi. Aku tidak bisa hidup di dunia mimpi sepertimu. Anda juga sebaiknya tidak tinggal di dalamnya. Anda mungkin lupa bahwa Arham bukan hanya anakmu sekarang, tapi dia juga suami Momina. Saudari, saya merasa ada sesuatu yang salah. Apa itu, Abir? Kuncinya ada pada saya. Tapi saudari tak perlu sampai merusak kuncinya. Ya, baiklah. Dia punya rumah milik suaminya. Dia punya tempat tinggal. Tidak, 10.000 atau 20.000 tidak cukup bagiku. Terlalu banyak. Aku akan beritahu kamu. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Mengapa kamu di sini? Kemana seharusnya aku pergi? Ini rumah suamiku. Aku akan datang ke sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah menikah, benar. Sekarang apa? Hanya untuk 4 hari. Apakah sudah selesai sekarang? Ini bukan rumah suamimu. Dan setelah kematiannya, kami tidak memiliki hubungan apapun dengan Anda. Dipahami. Ini adalah rumah ibu kami. Berkemas dan pergi sekarang juga. Ya Tuhan, lihatlah dia. Betapa kasarnya dia berbicara padaku. Namun, ego Anda masih ada. Aku pikir semua masalah itu akan menyadarkanku. Di dalam dirimu, semoga musuh kita menghadapi kesulitan. Dan mereka akan segera masuk penjara. Anda akan lihat nanti. Polisi tidak menemukan apapun yang memberatkan saya. Itulah sebab aku pergi. Dan Anda akan lihat, mereka akan segera meninggalkan Kasit juga. Aku rasa ini ulahmu. Aku merasa ada yang salah. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu membunuh ayahmu? Kamu sering bertengkar dengan ayahmu. Kamu selalu mengeluh sekitar. Hentikan omong kosong ini. Berhentilah bicara omong kosong. Kau tak perlu bicara padaku. Saya juga tidak suka berbicara dengan orang seperti Anda. Dan sejak hari pertama, matamu tertuju pada rumah ayahku. Jadi apa? Ini rumah suamiku. Dia membawaku ke sini sebagai istrinya. Bisakah kalian berdua diam saja? Ayah kami telah melakukan kesalahan. Biarkan saja. Tapi Anda tidak belajar dari kesalahan Anda. Hubungan apa yang sedang kamu bicarakan? Apapun yang kau lakukan padaku. Anda tidak ingat hubungan ini? Lihat gadis, jangan membuatku membuka mulutku. Aku memintamu untuk menikahi Kasit dengan hormat dan tetap tinggal di sini rumah. Tapi, tidak, Anda menginginkan pria kaya. Apa yang terjadi?
Jadi, kamu sudah menikah, melakukan apa yang ingin kamu lakukan? Kembali sekarang, alhamdulillah. Atau aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Oke, sekarang kamu memaafkanku. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Astaga. Meskipun di kehidupan ayahmu, hubungan ini dicabut. Setidaknya Anda bisa menjaga kehormatannya. Saudari, mengapa kamu berpikir sebodoh ini? Aku akan menelepon Faras. Dan sekarang saya pikir kita butuh bantuan polisi. Abi tolong. Itu tidak perlu. Kamu masuk saja, aku akan bicara padanya. Apa yang Faras pikirkan jika setiap hari ada beberapa kejadian buruk? Masuk sekarang. Oke, saya membawa sesuatu untuk makan malam. Dan aku akan menyiapkan makan malam. Kalau kalian mau makan, bilang aja. Atau sesuai keinginan Anda. Halo Pak. Hai ini. Kemudian, Momina, Mam dan Abirma telah meninggalkan rumah. Dan mereka telah membawa semua barang milik mereka. Mereka meninggalkan rumah. Kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Ketika aku bertanya padanya, dia berkata bahwa kami di sini untuk sementara waktu di rumah ini. Kami akan kembali ke rumah kami. Saudari, kamu tahu betul bahwa wanita ini adalah penipu. Tetapi Anda tetap setuju untuk mempertahankan dia di rumah ini. Kita seharusnya tidak selalu membuat keputusan yang emosional. Sampai kamu menikah. Kita harus tinggal di rumah ini bersamanya. Dia tidak menganggap kita sebagai putrinya. Kita bisa menganggapnya sebagai orang yang lebih tua. Bagaimana aku bisa menerima dia sebagai orang yang lebih tua? Kakak, kamu berhati besar. Aku tidak. Tolong simpan ini di lemari. सजना वे सजना वे सजना वे सजना सजना वे Arham, saya ingin meminta maaf kepada Anda dan Paman. Saya tidak bisa merusak rumah siapapun. Bagaimana aku bisa membangun istanaku sendiri setelah merusak rumah Bibi Amtul? Saya tidak bisa melakukan ini. Bibi sangat membenciku. Dan kebenciannya ini tidak akan pernah berakhir. Namun hubungan ini dapat diakhiri. Itu ada dalam kendali kita. Sekarang berjanjilah padaku, Arham. Kamu akan melakukan apa yang diinginkan ibumu. सजना तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे Apa kabarmu?
Anda. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan saja. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Putra, tidak sekarang. Saya akan meminumnya nanti. Terlalu banyak. Tapi nanti kamu akan meminumnya. Ya, aku akan minum. Di mana Momina? Siapa yang mencegahnya datang ke sini? Dia tidak datang menemuiku. Saya pikir dia tidak peduli padamu. Aku tahu, dia pasti sangat mengkhawatirkanku. Itu karena Anda mudah percaya. Aku mengajaknya datang. Dia menolak. Tidak apa-apa. Saat ini, saya tidak merasa bersalah karenanya. Mungkin dia sudah mengerti kompleksitas situasi dan sifat ibumu. Rumah kita membutuhkan menantu yang cerdas seperti ini. Betapa sedihnya ayah nanti ketika dia tahu bahwa Momina tidak ada di rumah. Apa yang terjadi, Nak? Kondisi saya sudah jauh lebih baik sekarang. Kenapa kamu begitu khawatir dan diam? Katakan padaku. Tidak ada apa-apa. Aku sangat merindukanmu di rumah dan di kantor. Mungkin itu sebabnya. Ayah, Paman Feroze ingin bertemu denganmu. Dia ingin datang ke sini. Dia ingin tanda tangan Anda pada beberapa surat pengiriman. Biarkan aku meneleponnya. Kau tanda tangani itu, Nak. Bagaimana keadaan tanganmu sekarang, Ayah? Tanganku baik-baik saja. Sekarang mengapa kamu datang ke sini? Uang apa? Kamu tidak mampu mengerjakan pekerjaanku. Lalu uang apa? Apakah kamu sudah gila? Lihat, Anda akan membutuhkan saya untuk pekerjaan Anda. Menantu perempuanmu ada bersamaku. Sulit untuk hidup dengan uang sebanyak ini. Cobalah untuk memahaminya. Menantu perempuanmu, anaknya, ada begitu banyak. Dia bukan menantu perempuanku. Aku membencinya, anaknya, dan seluruh keluarganya. Apa kau mendengarkan? Biarkan aku katakan padamu bahwa kebencianmu tidak ada gunanya. Sebentar lagi aku akan mengirimkan surat cerai. Lalu Anda melihat diri Anda dan anak Anda. Gendong anak itu dalam pangkuanmu. Itu akan berguna untukmu. Sekarang di usia ini, kamu tidak bisa menikah lagi. Apakah aku benar? Apakah kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan mengemis seperti ini? Katakan padaku, hentikan. Saya bukan pengemis. Aku tidak bicara yang tidak berguna. Aku bicara apa yang ada di hatiku. Apa yang aku lakukan. Dan yang benar adalah, aku melakukan apa yang kamu minta. Bukankah begitu? Katakan padaku. Dan kenyataannya adalah cinta mereka benar. Kamu sudah berusaha keras untuk memisahkan mereka, tapi kamu tidak bisa. Mereka saling mencintai. Lainnya banyak sekali. Tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah mencoba semampumu. Tapi lihatlah, kamu berkata padaku, Fehmi, menikahkan Kasib dan Momina. Saya setuju dan mendukung Anda juga. Bahkan aku mengingkari janji mendiang suamiku untukmu. Mengapa aku harus memaksa mereka menikah? Tapi aku mendengarkannya kepadamu. Aku melakukan apa yang kamu perintahkan. Cukup. Sudah cukup. Kenapa kau bicara tidak berguna seperti ini? Apa yang kau inginkan? Semuanya lurus. Uang yang kau berikan padaku untuk menikahkan mereka, itu saja dihabiskan dalam kasus pengadilan. Saya tidak bisa hidup dari uang pensiun. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini adalah janjiku kepadamu bahwa begitu aku mendapatkan pekerjaan, aku tidak akan melangkahkan kaki ke rumahmu. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah kembali ke sini. Anda mengikuti jejak saya. Mengapa? Apakah aku telah mengambil tanggung jawab atas hidupmu? Tetapi Anda dapat melakukan sesuatu atas nama kemanusiaan. Lihat, hubunganmu dan hubunganku sangat rapuh. Kami berdua tidak punya hubungan apapun. Apakah Anda mengerti? Aku memberimu uang sekarang. Tapi jangan pernah tunjukkan wajahmu padaku. Apakah Anda memahaminya?
Percaya padamu adalah kesalahanku. Kau tidak berguna atau keponakanmu. Itu adalah kesalahanku bahwa saya berbagi segalanya dengan Anda. Anda benar. Di mana kamu?